garis dan hubungan antara dua garis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat semuanya? Semoga semua sehat. Bertemu kembali dengan Ustadzah Tari. Kita akan belajar matematika tema 5. Di tema 5 ini kita akan belajar tentang garis dan hubungan dua garis. Sebelumnya kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita simak videonya dan catat materinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Soli-Solihah kelas 4, apa kabarnya? Semoga semuanya sehat ya nak. Berjumpa kembali dengan Ustadzah Tari dan kita belajar materi matematika di tema 5. Tema 5 ini kita belajar satu materi, yaitu tentang garis ya. Kalian tahu garis itu apa? Garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Nah, garis itu bisa berupa seperti ini ya, garisnya lurus. Tapi kalau untuk di matematika, garis ditandai dengan ada anak panah, tanda anak panah di ujung dan di ujung satunya. Bisa juga berupa garis lengkung, tapi ada tanda anak panahnya juga di dua ujungnya. Bisa juga garis yang berbentuk seperti ombak, seperti ini bergelombang ya. Ini semuanya disebut dengan garis. Nah, garis sendiri ada juga garis lurus. Nah, apa sih yang dimaksud dengan garis lurus ini? Garis lurus adalah garis yang memanjang, tidak terbatas di kedua ujungnya. Jadi ini bisa memanjang ke kanan, bisa memanjang ke kiri ya, tapi bentuknya lurus, tidak melengkung, tidak berkelok. Itu garis lurus. Jadi kedua ujungnya ditandai dengan ada anak panah di kedua ujungnya. Kemudian ada juga komponen garis yang disebut dengan sinar garis. Sinar garis digambarkannya salah satu ujung itu bentuknya titik, sedangkan ujung lainnya ada anak panahnya. Itu disebut sinar garis. Apa sih sinar garis? Sinar garis adalah garis yang diawali oleh satu titik, sedangkan ujung lainnya menuju ke arah yang tak terhingga. Jadi ini anak panah ini menunjukkan menuju ke arah yang tak terhingga. Ini awalnya diawali dengan titik ya, ini disebut sinar garis. Beda ya, kalau garis kedua ujungnya ada anak panahnya. Kalau sinar garis satu ujungnya ada titik, satu ujung ada anak panah. Lalu ada juga yang disebut dengan ruas atau segmen garis. Ruas atau segmen garis adalah garis yang dibatasi oleh dua titik. Ini ada garis, nah tapi kedua ujungnya itu hanya dibatasi dengan titik, bukan anak panah. Nah, ketika komponen garis ini kalian pahami perbedaannya. Untuk garis lurus kedua ujungnya beranak panah, sinar garis satu ujung titik, sedang ujung lainnya ada anak panahnya. Ruas garis atau segmen garis kedua ujungnya ditandai dengan tanda titik, bukan anak panah. Nah, garis sendiri ada juga yang disebut dengan garis horizontal. Horizontal itu artinya mendatar ya, garisnya lurus mendatar. Ada juga garis vertikal atau tegak. Jadi lurus dari bawah ke atas atau atas ke bawah. Itu disebut vertikal. Bedakan ya, horizontal mendatar, vertikal lurus, tegak dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Lalu hubungan dua garis. Jika dua garis kita gambarkan, maka akan membentuk beberapa hubungan dua garis. Ini ya, yang pertama, garis Ustadzah gambarkan seperti ini. Ada dua garis digambar lurus bersebelahan. Ini juga serong bersebelahan. Nah, kedua pasang garis ini disebut dengan garis sejajar. Apa sih arti dari garis sejajar? Garis sejajar adalah dua garis atau lebih yang terletak pada satu bidang datar dan tidak akan pernah bertemu atau tidak akan pernah berpotongan. Ini mau diluruskan sepanjang apapun, kedua garis ini tidak akan berpotongan. Itu disebut garis sejajar. Hubungan garis yang kedua adalah garis berpotongan. Garis berpotongan ini ada garis berpotongan yang biasa, ada garis berpotongan tegak lurus. Nah, garis berpotongan maksudnya adalah
garis yang terletak pada satu bidang datar dan akan berpotongan pada satu titik. Ya, ini titik perpotongannya. Seperti ini. Jadi ini ada yang serong ke atas, ini serong ke sini, akan bertemu di satu titik. Ini namanya garis perpotongan. Lalu apa yang dimaksud dengan garis perpotongan tegak lurus adalah dua garis yang saling bertemu atau berpotongan pada satu titik, di mana perpotongannya ini membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Maka ini disebut dengan garis perpotongan tegak lurus. Ini juga ya, perpotongannya membentuk garis siku-siku. Ini tegak lurus namanya. Nah, jenis garis berikutnya adalah garis berimpit. Nah, maksudnya adalah dua buah garis ini saling berimpitan sehingga hanya tampak terlihat hanya satu garis. Padahal ada dua garis ya. Kalau saya misalnya mau beri nama garis AB, berimpit dengan garis CD. Ini ada dua garis, yang satu panjang, yang satu pendek. Ini, tapi mereka berimpitan, jadi sehingga terlihat seperti satu garis saja. Ini juga, ya, itu hubungan antar dua garis. Ada yang disebut garis sejajar, garis berpotongan tegak lurus, dan garis berimpit. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menemui contoh ya. Contoh untuk garis sejajar itu contohnya seperti kita melihat gambar zebra cross. Itu ya, gambarnya berjajar, tidak akan pernah berpotongan. Atau seperti kalian melihat rel kereta api, lurus ya, sejajar. Garis berpotongan bisa kita temui contohnya itu pada benda kincir angin. Kalau kalian lihat kincir angin di negara-negara Belanda atau gambar-gambar kincir angin, nah itu garisnya seperti garis berpotongan, bisa tegak lurus, bisa berpotongan biasa. Nah, contoh garis berimpit dalam kehidupan sehari-hari itu seperti kalau kita lihat jarum jam yang menunjukkan pukul 12 tepat. Nah, itu kan jarum menit dan jarum jam itu akan berimpit seperti satu jarum, seperti satu garis. Ya, nak ya. Itu tentang garis dan hubungan dua garis. Bagaimana pelajaran hari ini? Semoga kalian memahami penjelasan Ustadzah di video tadi ya. Terima kasih anak-anak semua. Syukron jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.